baru mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maulana Ibrahim di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Di sini kita ditemenin oleh Mas Budi nih dari DP Desain Produk kan. Yang sekarang menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Desain Produk. Nah nih, apa kabar Mas Budi? Alhamdulillah Baik. baik. Ngobrol-ngobrol soal DP, aku ingin tanya soal dari banyaknya prodi di Unisnu, kenapa kok Mas Budi ini memilih DP gitu? Oh ya. Prodi DP. Ini ya bercerita sedikit ya soal Iya. saya. Jadi kenapa saya memilih desain produk? Terutama memang masih bersangkutan dengan sekolah saya di SMK 2 Jepara, yaitu desain interior dan teknik furniture. Dan memang dari background keluarga saya sendiri, lebih terjunnya tuh pekerjaannya memang di bidang furniture. Dan sedangkan untuk di desain produk Unisnu Jepara ini, memang sih enggak yang tertujunya tentang furniture, tapi memang saya bertujuan untuk mengembangkan furniture saya sendiri nantinya. Dan dari segi apa namanya ya, mungkin lebih ke saran dari kakak saya juga. Kakak saya juga dulunya sama jurusannya di desain produk. Berarti ada keterkaitan atau keterhubungan Iya, ada dengan keterkaitan yang terhubungan. sebelumnya SMK terus lanjut ke DP gitu ya. Nah, yang kedua nih Mas Budi, awal masuk DP nih, ada gak Mas yang bikin kaget atau gak sesuai ekspektasi di awal sebelum masuk perkuliahan gitu? Ya, eh, ada sih dari contohnya itu semester awal. Iya. Saya kan berpikirnya dari segi kakak saya pribadi juga dulunya kan dari hasil karyanya semuanya furniture ya. Tapi kok kenapa dari semester 1 sama 2 itu kok ada mata kuliah gambar, dari mana segala macam. Dan sedangkan itu tidak berkaitan dengan furniture. Itu saya jujur lumayan kaget. Tapi setelah saya semester 3 4 ini, saya baru paham. Ternyata dari segi mata kuliah yang kayak gambar, dan gambarnya itu pun realistis, bukan dari segi furniture ya. Kayak contohnya pemandangan alam, hewan, ataupun apapun itu memang mengajarkan teknik gambar manual. Kayak bahasa gampangnya itu melemaskan jari-jari tangan, iya, supaya lebih leluasa untuk menggambar. Dan ada juga itu mata kuliah nirmana, dari pandangan saya pribadi, seperti penataan konsep, pewarnaan, dan segala macam seperti itu. Itu memang jujur lumayan bikin saya kaget, karena dari segi skill saya pribadi untuk menggambar bukan yang furniture itu memang kurang. Tapi setelah diajarkannya di sini, alhamdulillah lumayan bisa untuk sekarang. Jadi kurang lebihnya yang didapat dari DP itu awalnya itu agak kesulitan dan agak nyeleneh ya menurut Mas Iya, Budi. iya, iya. Kayak aduh di DP ini padahal pelajarannya terapan, tapi kok masuknya kok kayak menggambar, mengasir atau pointilis gitulah teknik-teknik dalam menggambar gitu kan. Iya pasti. Jujur itu memang bikin lumayan apa ya? Ke Saya kaget. trigger atau gimana? Karena dari kesulitannya juga, karena dari basicnya saja, basic sih sebenarnya bisa ya, untuk pemahamannya juga alhamdulillah bisa.
Tapi memang skill untuk pengoperasiannya kayak langsung prakteknya Iya. itu butuh waktu yang mungkin lumayan lama juga untuk mengasah skill tersebut. Nah, selanjutnya ini membahas tentang apa yang Mas Budi jalankan di sebuah organisasi, dan Mas Budi ini sebagai ketuanya juga kan gitu. Tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu karena ada iklan terlebih dahulu gitulah. Oh iya. Sobat KPI jangan jangan pergi terlebih dahulu ya, tetap tonton di Bincang Pagi ini. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Di tengah dinamika zaman yang bergerak cepat, komunikasi menjadi kunci utama dalam membangun peradaban. Setiap pesan memiliki makna, setiap kata memiliki pengaruh, dan setiap media memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat. Fakultas Komunikasi dan Desain hadir sebagai ruang pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu, kreativitas, dan nilai. Di lingkungan kampus ini, mahasiswa tidak hanya datang untuk belajar, tetapi juga untuk bertumbuh, berdiskusi, dan mencipta. Aktivitas akademik dan non-akademik berjalan berdampingan. Mahasiswa saling berinteraksi, berdiskusi di ruang terbuka, berkolaborasi dalam kelompok, serta aktif mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan kampus. Suasana kampus yang dinamis mencerminkan semangat generasi muda yang siap menghadapi tantangan global. Disinilah langkah awal dibangun, membentuk insan komunikatif yang berpikir kritis, kreatif, dan berlandaskan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui pendekatan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri kreatif, Fakultas Komunikasi dan Desain berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, profesional dalam keterampilan, serta beretika dalam praktik. Dengan dukungan dosen yang berpengalaman, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta atmosfer akademik yang kolaboratif, kami optimis program studi komunikasi dan penyiaran Islam mampu melahirkan generasi komunikator yang berdaya saing global dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Salah satu kekuatan utama Fakultas Komunikasi dan Desain terletak pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Prodi ini memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan ilmu komunikasi modern dengan nilai-nilai keislaman secara komprehensif dan kontekstual. Mahasiswa KPI dibekali pemahaman mendalam tentang teori komunikasi, media massa, dan komunikasi digital. Di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Unisnu Jepara, mahasiswa dibekali 4 keunggulan utama. Pertama, jurnalistik yang melatih kepekaan dalam mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi secara akurat, kritis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, broadcasting sebagai ruang pengembangan keterampilan produksi siaran radio, televisi, dan media digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang ketiga, public speaking untuk membentuk kemampuan komunikasi yang percaya diri, persuasif, dan beretika baik di ruang akademik maupun publik. Dan yang keempat, perfilman yang mengasah kreativitas visual melalui produksi konten audiovisual yang edukatif, inspiratif, dan bermakna. Untuk menunjang proses pembelajaran berbasis praktik, Fakultas Komunikasi dan Desain menyediakan fasilitas studio yang representatif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa KPI. Studio penyiaran radio Rifada, ruang produksi audiovisual, serta fasilitas editing menjadi sarana utama mahasiswa dalam mengasah keterampilan teknis. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang simulasi dunia kerja, sehingga mahasiswa terbiasa dengan standar profesional industri media.
Fakultas Komunikasi dan Desain melalui program studi komunikasi dan penyiaran Islam berkomitmen mencetak generasi yang mampu berbicara dengan ilmu, berkarya dengan nurani, dan berdakwah dengan hikmah. Disinilah mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi bagian dari perubahan, menyuarakan kebaikan, membangun pemahaman, dan menghadirkan pesan yang mencerahkan bagi masyarakat. Hai Sobat KPI, kembali lagi bersama saya Maulana Ibrahim di Bincang Pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Sehubungan tadi udah berbicara tentang tentang orientasi DP atau awal masuk DP itu seperti apa dan tantangannya seperti apa di DP, dan sekarang kita fokus ke dalam organisasinya yang sebagai pendukung, Mas Budi, sebagai pendukung di program studi desain produk ini. Nah, ngomong-ngomong Mas Budi, yang pertama nih, gimana ceritanya kok Mas Budi ini bisa dipilih sebagai ketua HMPS DP? Jadi kenapa saya terpilih jadi ketua HMPS DP? Ya. Jujur saya awalnya itu tidak ada kepikiran untuk mengajukan diri ataupun mencalonkan diri, dan juga tidak ada keinginan untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa desain produk itu sendiri. Tetapi mungkin lebih dari sebelum jadi saya ketua himpunan mahasiswa desain produk ini, saya kan sering ya bukan sering sih, jadi komting. Iya. Saya itu jadi komting ketua kelas di desain produk angkatan saya pribadi. Jadi kalau misal ada aktivitas HMPS kan pastinya saya diajak ya Mas, Iya. karena memang dari strukturnya itu ada, dan juga untuk sebagai pembelajaran angkatan saya nantinya. Nah, dari sisi tersebut saya memang bisa dibilang aktif di HMPS Desain Produk pas jabatannya itu masih yang sebelum saya ketuanya. Itu memang saya sering, kalau saya misal ada acara apa, event apa, dari segi itu semua, saya tuh sering banget memang hadir. Bukan dari segi saya aktif berorganisasi itu bukan, tapi memang untuk bertanggung jawab atas tugas apa yang sudah diberikan kepada saya. Nah, terus dari segi pemilihannya pas semenjak saya menjadi ketua himpunan mahasiswa desain produk ini kan secara voting ya Mas ya. Iya. Dari sisi usulan itu kebanyakan itu saya Mas memang, karena saya yang paling aktif, dan juga sebelumnya karena komting ya mungkin dijadikan patokan sebagai ketua nantinya gitu. Nah, dari segi votingnya juga itu nggak cuma dari angkatan saya, tapi angkatan yang atasnya saya. Jadi kan posisi itu saya semester 3, Iya. dan yang voting itu semester 3 sama Dan 5. lima. Iya, itu. Dari segi voting sendiri, ini tuh ada ceritanya Mas. Gimana sih? Kayaknya seru. Votingnya sendiri tuh jadi kayak gini. Saya itu kan memang benar-benar nggak mau sama sekali sebelumnya. Saya, wah ini pilih si ini aja gitu. Saya sudah komunikasi sama teman-teman, nanti tolong dong pilih ini sih, jangan sampai saya gitu ya. Itu saya sudah komunikasikan itu semua sama teman-teman yang lain. Udah tuh, pas pemilihan mulai dari segi voting, itu kan kayak ada kertas itu ditulis nama, siapa yang mau dicalonkan, siapa yang mau dipilih, dikumpulkan ke depan. Nah, pas mulai pembukaan voting tersebut kan dicatat di papan tulis ya. Pertama tuh udah ada atas nama yang pas saya komunikasi sama teman-teman, udah sini aja gitu. Udah, itu tuh hampir berapa ya, setengah dari mahasiswa desain produk yang angkatan saya itu milih dia semua. Nah, yang lain selain yang milih teman saya itu, milih saya juga semuanya, setengahnya. Itu kan hampir seimbang ya, justru malah lebih condong ke teman saya. Tetapi yang dari segi angkatan yang semester 5 itu full semuanya itu milih saya. Karena memang saya yang paling mungkin terlihat ya, karena saya juga sebelumnya jadi komting yang sering diajak komunikasi. Dari segi HMPS yang sebelumnya itu full semuanya saya. Dan sebelumnya itu kayak pas masih saya cuman ikut HMPS, bukan yang jabatan sekarang ini,
itu tuh udah dari semester, kan posisi saya semester 2 ya. Mm-mm. Dari semester 4, semester 6 itu sudah pada bilang kayak, wah ini pastinya Budi nanti. Ini mah udah pasti Budi, udah kamu aja yang jadi ketua itu. Saya itu nggak mau sama sekali, jujur. Karena saya berpikir itu kayak, itu akan menjadi beban saya sendiri untuk kedepannya nanti pas fase kuliah ini. Dan bukan hanya dari segi mahasiswa, dari segi dosen juga beberapa itu ada yang bilang, wah ini mah udah pasti Budi gitu. Ya mau nggak mau ya saya terima dari hasil jabatan ini dan saya akan usahakan bertanggung jawab atas terpilihnya saya Iya. menjadi ketua himpunan mahasiswa desain produk ini. Terus aku ingin tanya soal rasa. Pasti kan dimanapun itu saat kepilih rasanya itu campur aduk kan. Bangga, sedih dan lain sebagainya gitu kan. Awalnya itu rasanya gimana dari Mas Budi sampai sekarang itu? Bisa menikmatinya atau tidak dan apa perkembangannya gitu sekarang ini? Untuk dibilang rasa bangga itu jujur tidak ada sama sekali ya. Lebih tepatnya tuh kayak, wah ini kenapa gitu, malah kayak ada rasa kekecewaan tersendiri karena memang saya itu jujur tidak mau ikut dalam organisasi apapun. Karena sebelum saya jadi ketua himpunan mahasiswa desain produk itu sendiri, saya juga tidak ada ambil organisasi apapun di Unisnu ini. Karena memang tujuan saya itu ya cuman kuliah, terus mengembangkan keilmuan saya sendiri. Tidak ada yang bertujuan di organisasi. Karena saya tidak ada ketertarikan sama sekali di organisasi di Unisnu ini. Sebenarnya seperti itu. Tapi dikarenakan saya terpilihnya menjadi ketua himpunan mahasiswa desain produk, ya saya jalankan lah amanah Gitu. ini. Nah, Saya usahakan. izin potong ya Mas Budi. Sebelumnya aku pengen tanya sebelumnya dari Mas Budi sendiri, pandangan Mas Budi dari teman-teman yang memilih Mas Budi itu nilainya tuh seperti apa? Atau emang pengen blondrok no, bahasa blondrok no, pengen menjatuhkan Mas Budi atau pengen emang menaikkan derajat Mas Wah. Budi atau emang Mas Budi ini layak sebagai ketua untuk selanjutnya? Saya tidak bisa bilang diri saya ini layak Iya. ya. Dikarenakan saya memang sebelum kuliah saja saya tidak ada basic organisasi kayak semacam OSIS atau apapun itu. Menjadi ketua kelas menjadi ketua kelas saja, saya belum pernah sama sekali. Nah, kalau semisal dibilang blondrok, ya, Iya. mungkin itu dari segi bahasa Jawanya di sini. Mungkin ada iyanya juga, tapi saya nggak tahu. Karena memang pas dari pemilihan tersebut, pandangannya itu sudah semuanya tertuju ke saya. Karena sebelumnya menjadi komting itu. Dari segi semester 1, 2, itu saya semuanya. Dan juga kan kalau semisal ada mata kuliah umum nih, mata kuliah umum yang dari segi prodinya aja dicampur mahasiswanya, dari prodi ini, itu juga saya terpilih jadi komting terus. Karena kan memang kadang itu beda-beda ya. Iya. Mungkin dari segi itu dan juga saya terlihat aktif di HMPS pas sebelum saya menjadi ketua ini. Pandangan mereka tertujunya langsung ke saya. Kemungkinan seperti itu. Kalau semisal blondro, oke, mungkin Mungkin bisa ada jadi ya. ada, tapi saya tidak mau seujon Gitu lah. ya. Positive thinking gitu tetap. Tapi kalau semisal dibilang layak apa enggaknya, saya usahakan. Dikarenakan memang ya semua ini butuh belajar lah ya Mas. Oke, betul. Nah, tadi kan soal penilaian dari teman-teman. Sekarang aku pengen lebih lanjut tantangan saat menjadi ketua HMPS ini apa gitu. Tantangannya gitu. Jujur tantangannya yang pertama itu lumayan berat ya Mas ya. Yang pertama itu yang bikin saya kaget, wah ini agak sensitif tapi nggak apa-apa ya. Iya, gitu. Anggaran. 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 Kenapa itu? Jadi sebelumnya kan pas masa HMPS sebelum saya menjabat ini, saya terpilih ini, itu tuh anggarannya itu nominalnya tuh 6 juta sekian. Tetapi ada problem mungkin ya, saya juga kurang tahu detailnya dari yang jabatan sebelumnya.
itu anggarannya menjadi turun sekitar nominal 3,6 sekian lah. Setengahnya berarti hampir Iya, setengahnya. kan jujur ya, saya lumayan pusing. Jadi uang segini tuh mau saya Arahkan kemana jadikan gitu dan ya. arahkan kemana ya? Karena memang budget yang sungguh-sungguh Miris. minim. Itu jujur, itu minim. Saya lihat dari data-data semuanya itu, Ya. yang paling dikit memang dari himpunan mahasiswa saya. Tuh, seperti itu sih. Terus usahanya bagaimana dari Mas Budi agar anggaran yang sedemikian rupa itu bisa dijalankan semaksimal mungkin sampai 1 tahun ini sebagai ketua MPSDP. Bagaimana? Jujur itu lumayan berat ya. Saya lebih fokuskan itu dari kebanyakan untuk program kerja saya seperti semacam pelatihan lah. Pelatihan, workshop, kayak gitu juga memang seminar juga. Dan untungnya kemarin tuh saya ada kolaborasi sama BEM yang dapat mengurangi pengeluaran dari anggaran saya pribadi tersebut. Ya, alhamdulillah semuanya itu berjalan lancar dari segi anggaran yang memang terbatas itu. Sebenarnya itu bisa ya kalau misalnya saya carikan proposal. Tapi karena memang saya pribadi juga masih sangat awam dan usaha juga nggak terlalu bukan nggak terlalu sih. Mau kita ajukan proposal juga itu nggak gampang ya. Semua juga pasti yang mau sponsorship kita lihat background kita sendiri itu sebelumnya itu apa. Mungkin saya balik ke pertanyaan awal ya, Mas Iya, ya. gimana? Tantangan tadi ya selain Iya. anggaran. Tantangan itu ada salah satu juga itu yang paling susah saya itu public speaking. Public pertama-tama. speaking. Karena memang jujur kan memang tadi saya jelaskan sebelumnya saya tidak ada basic ataupun pernah ikut organisasi ataupun OSIS di sekolah-sekolah dulu ya. Public speaking. Saya juga orangnya sebenarnya pendiam, ya, Pendiam. Mas. Kayaknya ya. Iya. Tapi kok di sini asik banget gitu kalau ngobrol-ngobrol. Itu kan yang pertama kan gini ya Mas ya. Itu sebuah pertanggungjawaban Iya. amanah. Mau nggak mau saya belajar public speaking. Gimana caranya saya ngobrol di depan orang, di depan umum. Nggak jauh-jauh dari itu juga. Gimana sih caranya saya ngobrol sama anggota saya. Karena memang komunikasi dalam organisasi itu kan penting ya Mas ya. Gimana cara kita menggerakkan himpunan mahasiswa ini ke depannya, gimana caranya kita memperkembangkan organisasi ini ke depannya, dan juga gimana caranya kita memperkenalkan prodi saya ini ke depannya gimana. Karena memang tujuan kita kan nggak cuman untuk melakukan event segala macam, tapi memang gimana caranya kita menambah mahasiswa baru di desain produk ini. Dan jujur yang paling susah itu komunikasi kita sama anggota ya. Komunikasi itu kan memang penting karena dikarenakan untuk mengembangkan organisasi ini tidak cukup hanya satu orang dan satu perintah dari saya itu sendiri. Pastinya juga kita butuh pergerakan dari anggota kita semuanya. Kalau semisal semuanya nggak gerak, apalagi saya, pasti nggak bakalan jalan ya Mas ya. Pastinya itu. Itu tantangan saya itu. Karena kan dari segi angkatan saya sendiri memang itu ada sih yang ikut organisasi selain himpunan mahasiswa ini, tapi hampir semuanya itu nggak ikut organisasi apapun. Jadi memang mereka itu tidak ada ketertarikan. Iya. Dan termasuk saya sendiri juga saya tidak tertarik untuk mengikuti organisasi apapun di Unism ini. Begitu. Itu lumayan susah. Kalau misal kita ada event apa, wah mau nggak mau saya yang turun tangan untuk ayo yuk kita jalan semua. Jalan Gimana semua. cara kita komunikasikan sama mereka biar kita tuh bisa jalan bareng-bareng. Dan itu juga bukan dari segi usaha saya sendiri, itu juga hasil dari jerih payah mereka semuanya. Gitu. Jujur memang agak berat, tapi mau nggak mau ini sebuah pertanggungjawaban Harus harus dijalankan dijalankan gitu kan, sampai juga. tuntas. Sampai kelar ya. Ya alhamdulillah bentar lagi sudah mulai pergantian Ah gitu. jabatan ya. Malah menunggu ini pergantiannya. Itu saya tunggu-tunggu banget karena saya sudah capek lah Iya. ya.
Nah, aku ingin tanya, salah satu tantangan Mas Budi kan public speaking. Ah, Nah, di perkuliahan emang belum ada atau belum ada atau sudah diajarkan eh, matkul mata kuliah matkul public public speaking ya. speaking supaya kan ini sangat penting kan Mas sebagai penunjang Anda sebagai ketua himpunan. Ketua himpunan kan harus berani berbicara di depan Pasti banyak ya. orang gitu. Mbah mau didengarkan atau tidak didengarkan oleh orang lain itu kan terserah mereka. Yang penting dari Mas Budi sendiri itu berani menyampaikan sesuatu dengan lantang gitu kan supaya teman-teman mau menerima Mas Budi dan melakukan kinerjanya gitu. Kira-kira ada nggak Hmm. dari perkuliahannya? Dari segi perkuliahan ya, sebelumnya tuh memang pure pribadi saya belajar sendiri. Dikarenakan matkul mata kuliah public speaking itu sendiri baru ada setelah semester 4 Empat ini. ini. Iya. Oh. Nah, Dan itu masuknya apa Mas Budi? Matkul umum, itu matkul mata fakultas kuliah atau umum sih, mata umum kuliah ya umum masuknya? ya. Oh. Sebelumnya kan memang saya itu lebih ke mengembangkan mental dulu ya. Karena kalau semisal kita tidak ada mental, pastinya kita ngomong di depan siapa aja nggak berani, walaupun kita tahu Betul, betul, apa yang mau kita omongkan. Nah, saya itu belajar terutamanya karena presentasi ya. Kita kan Iya. banyak ada mata kuliah yang Iya, iya, presentasi. iya, betul, betul, betul. Mau nggak mau, saya menghindari HP kalau semisal presentasi itu. Iya. Gimana sih caranya kita ngobrol di depan orang lain gimana? Wah, harus pede terutama ya. Pede dan juga kita harus tahu apa yang mau kita obrolin lah ke mereka. Selain itu juga ada itu kita pembuatan tugas-tugas video. Mm-mm. Kan Itu. desain produk ini kan kita apa ya, ada semacam praktek tugas yang kita membuat hasil karya. Iya. Nah, hasil karya tersebut nanti kita itu videokan prosesnya, dari segi prosesnya itu ada apa saja. Habis itu ada tambahan kayak kita tuh menjualnya itu ke siapa hasil karya tersebut. Sebelum dijual juga kita ada kayak semacam apa ya, pameran lah. Pameran. Pameran tapi lebih ke digital. Kita secara di sosial Oke, media. oke, paham. Pembuatan video tersebut juga kan menampakkan muka kita Iya, iya, ya, iya. kayak orang ngevlog gitu. Iya, iya. Itu Dan juga menampilkan suara itu juga. dan juga ada suara. Kalau semisal dari segi obrolan kita nggak menarik, pastinya orang-orang nggak mau mendengarkan kan, Mas ya. Mau nggak mau, gimana secara menarik banget omongan kita di depan orang supaya ada ketertarikan dari penonton dan lain-lain. Ya, itu yang membuat saya belajar untuk public speaking ke depannya itu mau seperti apa. Itu saya kembangkan dari dasarnya dulu lah. Lebih ke otodidak sih sebelumnya sih Mas ya. Nah, ini yang ingin terakhir tentang pembahasan organisasi Mas Budi ya. Kegiatan terdekat yang akan dilaksanakan Oke. di HMPS DP ini apa? Ini lumayan dekat ya. Iya. Apa tadi pertanyaannya saya lupa. Paling dekat itu Paling dekat kegiatan yang apa yang saya lakukan iya. nanti. Atau program lah, program Iya, kerja program kerja itu. ya. Program kerja yang paling dekat itu nantinya tuh saya apa namanya? Saya jalankan bulan Juni. Bulan Juni. Iya. Apa itu, Mas? Itu tuh pameran. Pameran, ya. Pameran tersebut itu kan dari saya anggota HMPS. Mm-mm. HMPS itu strukturnya itu terdiri dari semester 4 dan 2. Berkolaborasi sama semester 6. Semester 6 itu sendiri dikarenakan ada mata kuliah pameran. Nah, mata kuliah pameran tersebut yang dari pihak semester 6 Iya. dikolaborasikan dengan HMPS saya. Dikarenakan kan memang sama ya dari Iya, penugasan segala macam. Kita ada mata kuliah desain produk 1, 2, 3. Jadi karya apa sih yang sudah kita buat? Mm-mm. Kayak mungkin dari segi yang pertama itu ada beberapa produk dari matkul DP1 itu sudah ada. Nah, nggak cuman dari apa ya hasil karya matkul DP1, Iya, DP2, iya. 3 itu enggak. Kita tuh ada apa namanya
keinginan untuk memamerkan hasil gambar kita. Wah, desain produk ini bisa apa ya? Ada kayak semacam gambar realistis, ada nirmana yang kita itu mengkombinasi warna-warna. Kombinasi. Secara konsepnya itu seperti apa? Ada juga seperti itu. Nah, enggak itu juga kita itu bukan bertujuan sih. Ada kegiatan selain cuman pameran, ada semacam seminar itu sendiri. Nah, tapi untuk dari segi seminar itu sendiri nanti isinya apa, kita masih komunikasikan, masih kita musyawarahkan. Belum ada titik pastinya itu apa. Oke. Itu tuh mungkin nggak jauh-jauh dari awal bulan Juni ya. Iya. Paling kisaran ya sebelum tanggal 10 lah. Iya. Tapi sekarang itu udah mulai rapat kan Mas? Maksudnya Pasti sudah tentu. udah planningnya udah mulai disiapkan gitu. Karena untuk apa namanya, ini kan program kerja saya terakhir ya. Iya. Saya usahakan semuanya itu bakal maksimal dan apa namanya, program kerja yang maksimal dan kita kan pastinya pengennya yang wah gitu ya. Wah, gitu. Biar terlihat bagus, kayak kita sama ratakan dengan yang lain-lain yang memang saya lihat sendiri itu program kerja prodi-prodi lain itu bagus-bagus. Dari segi apa namanya, pembuatan program kerja terakhir ini, pameran, kalau semisal kita pengen kelihatan bagus kan, ada juga dana yang harus bagus juga ya Mas. Iya, ya. betul. Untuk sekarang ini tuh kita yang pertama itu menentukan judul. Itu sudah ada konsep juga, yang paling penting terutama itu pembuatan proposal yang akan kita bagikan. Ya mungkin kalau semisal dari segi penonton ini ada yang mau kirimkan proposal boleh juga ya hubungi saya nantinya. Tak tunggu pokoknya Mas. Iya. Karena kan butuh anggaran itu pasti ya. Iya. Anggaran yang mendukung itu pasti. Karena kalau semisal karena adanya anggaran yang mumpuni, pasti kita bisa jalani program kerja yang kita inginkan juga. Mau kita nantinya diisi apa. Kalau semisal ada anggarannya kan kita pasti semuanya bisa ya. Memang permasalahannya itu terutama di anggaran. Kalau semisal kita mau mendirikan pameran yang bagus pastinya lah ya. Dan maksimal tentunya gitu. Pastinya kan kita ingin ya hal semacam itu ya, biar terlihat kalau wah desain produk ini bisa ya seperti ini ya. Bisa melakukan hal atau dan kegiatan juga, seperti ini. Dan juga kan kita titik fokusnya tidak hanya di dalam kampus ya, pastinya secara publik. Kita memperkenalkan keluar itu seperti apa, desain produk ini apa sih, desain produk isinya apa, dan bagaimana desain produk itu, seperti itu. Dan juga kita mendirikan pameran tersebut pastinya ditujukannya itu di luar kampus ya. Kita sedang mencari tempat memang yang mendukung dan juga apa ya bahasanya ya, sering dijangkau orang-orang kayak dari jalan apa seperti itu kan, apa ya bahasanya saya lupa, pokoknya yang mungkin ya strategis, lebih ke strategis ya memang itu saya usahakan ya. Nah, Sobat KPI nih mungkin kan akan ditampilkan tanggal 1 Juni ya? Oh enggak sih, tapi awal bulan Juni. Sebelum kita masuk segmen terakhir nih Sobat KPI, kita akan membahas seputar sejarah desain produk. Oh iya. Tapi sebelum itu kita iklan terlebih dahulu, kita jeda terlebih dahulu teman-teman. Sobat KPI jangan pergi atau jangan kemana-mana dulu, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu.
Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka. Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas, kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Halo Sobat KPI, kembali lagi bersama saya Maulana Ibrahim di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nih lanjut nih Mas Budi, sejarah tentang Prodi Desain Produk dari awalnya itu bagaimana sampai sekarang. Kira-kira apa, gimana, kenapa? Untuk sejarah desain produk, Prodi Desain Produk ini cukup sedikit ya yang saya tahu ya, karena memang saya tidak ada belajar sejarahnya itu seperti apa. Tapi saya sudah tanyakan ke dosen tertentu untuk membantulah untuk saya menjawab pertanyaan ini juga. Itu tuh sebelum bernama desain produk itu bernama Atika. Atika. Atika Singkatannya itu, apa itu Atika? Akademi Perkayuan D3 kalau nggak salah itu ya. Nah, setelah itu kan pada tahun 93 ya. D3 itu apakah setara S1 ya? Kayaknya iya kayaknya itu. Cuma kalau D3 setahu aku itu fokus pada penerapan, maksudnya lebih ke praktek. Kalau S1 itu lebih ke ilmiah gitu Mas Budi.
Jujur kalau itu saya nggak tahu ya. Kurang paham ya. Setelah dari Atika itu berpindah menjadi dia pindah di tahunan ya, di tahunan menjadi perguruan tinggi apa gitu, saya lupa ya. Nah, setelah di Unisnu ini barulah nama desain produk. Ya. Nah, sejarahnya desain produk juga sebelumnya itu dia berdiri di Fakultas Saintek. Di Fakultas Saintek itu kalau dari informasi yang tahu sendiri ya, memang lumayan lama dikarenakan sebelum itu tuh ada saudara saya yang di desain produk itu angkatannya itu sudah angkatan lumayan lama juga lah ya, selisih sekitar 3-4 tahun itu sudah di Saintek. Saintek. Namanya udah Unisnu itu Ya atau sudah Unisnu dan juga sudah desain produk juga pas di Saintek tersebut. Iya. Setelah di Saintek, pas pertama kali saya masuk di Unisnu ini, setelah terdaftar di Unisnu juga, berpindahlah di Fakultas Komunikasi dan Desain FKD ini. Itu pada tahun 2024 ya Mas ya. 2024 pertama kali desain produk itu di Fakultas Komunikasi dan Desain. Itu di Fakultas Komunikasi dan Desain tersebut sendiri kan ada yang dari DKV sama KPI. Untuk DKV sendiri sebelumnya kalau nggak salah itu juga posisinya di Saintek ya kalau nggak salah ya. Kalau untuk KPI sendiri saya kurang tahu. Tapi yang saya dapat informasi DKV juga sebelumnya ada di Saintek kalau nggak salah ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi lah untuk jawaban tersebut. Untuk sejarah detailnya memang jujur saya kurang tahu untuk desain produk ini, proses desain produk ini sebelumnya itu seperti apa. Nah untuk sekarang ini juga bukan sekarang ini, sebelumnya juga yang pas di Saintek kaprodinya itu sudah Bapak Dwi Agus Susila ya. Iya. Nah sampai sekarang itu juga masih sama. Mungkin cukup itu sih untuk sejarah desain produk itu saya tahu. Nah, kalau sejarah kan awalnya Inesta apa tadi? Atika, terus berubah sampai DP. Pasti di situ kan banyak sekali namanya pengembangan keilmuan atau menerapkan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, target dari desain produk setelah lulus itu bagaimana Mas? Menjadi apa atau pengen apa gitu? Untuk target desain produk ya. Iya. Mungkin untuk secara umum saya kurang tahu ya. Tapi kalau secara pribadi, kenapa sih saya pasti kan ada alasan tersendiri ya kenapa saya di desain produk ini ya. Yang pertama itu memang saya itu terarahnya di area mebel. Dan di sini memang juga kebanyakan desain produk itu arahnya lebih ke permebelan ya. Dikarenakan juga di area Jepara ini semuanya itu industri hampir rata mebel. Dan juga dari background saya sendiri kebanyakan memang bekerjanya di area mebel. Dan pasti kita punya keinginan sendiri dong, kayak semacam wah saya pengen punya mebel sendiri, saya pengen punya usaha sendiri. Siapa sih yang nggak mau punya usaha sendiri ya? Itu juga. Dan saya juga kalau semisal di desain produk ini, apalagi saya tertuju ke arah mebel, saya terdukung dari keluarga saya, ada semacam privilege lah dari yang membiayai serta juga yang mengajari di dunia permebelan itu seperti apa. Dari keluarga saya sendiri itu ada dari support lah ya. Berarti dari Mas Budi sendiri setelah lulus pengen bangun mebel gitu ya, perusahaan mebel? Wah pasti lah. Pastinya ya. Nah di situ kan perlu ada dukungan akademis kan, seperti mata kuliah kewirausahaan, bagaimana cara mengatur, membuat sistem agar perusahaan Mas Budi ini berjalan dengan lancar. Untuk menjalankan suatu perusahaan kan memang gak gampang ya. Kita juga harus paham dari segi manajemen perusahaan tersebut, dari segi keuangan, mengatur berjalannya perusahaan itu seperti apa. Yang paling penting kan gimana caranya kita memperkenalkan produk kita ya, produk kita.
sebelum kita memperkenalkan juga kita harus tahu target pasar kita juga nantinya siapa. Apalagi kita membuat produk itu tidak asal-asalan ya. Pastinya kita tahu siapa yang akan membeli dan juga siapa yang akan kita tawarkan produk tersebut. Apalagi produk juga produk mebel kan mungkin bisa ya dari segi kalangan umur berapapun kan Iya, memang iya, bisa ya target pasarnya ya. Tapi yang paling utama kan memang produk furniture ini tuh mau ditempatkan di mana. Dikarenakan kalau semisal apa namanya tidak keseimbangannya dengan titik yang mau ditaruhi barang produk ini, pastinya kan ada kekurangan kecocokan ya Mas ya. Itu juga. Nah, untuk kewirausahaan sendiri saya itu apa ya belajarnya mungkin lebih ke manajemennya ya, Manajemen manajemen terutama dari segi keuangan. keuangan. Keuangan itu pastinya banyak ya kalau semisal perusahaannya. Ya ini menurut saya sendiri Iya, apa yang betul, saya betul. dapat ya, bukan Boleh, berarti boleh, saya boleh. sudah mempunyai perusahaan itu Heeh. belum, tapi semoga saja Cuma ya. dibayangin dulu lah Ah, bagaimana Mas Budi ini punya perusahaan dan menjalankannya itu Nah, seperti apa? untuk Apakah targetnya itu masih di lokalan Jepara atau sampai ah, ke luar negara? untuk Gitu. targetnya pasti target itu pastinya yang skala besar ya Mas ya, secara internasional. Terutama saya bersyukur saya mempunyai beberapa kenalan lah. Iya, iya. Ya ada satu kenalan itu memang dia orang luar yang Iya. sekarang itu menetap di Indonesia dan itu saya kan nggak cuman kayak berpikiran wah nanti saya bisa kerja di situ Iya, tuh iya, enggak, betul, betul, betul. tapi malah saya condongnya itu gimana caranya kita dapat bekerja sama dengan perusahaan tersebut karena kan memang kita ada tujuan yang lebih ya, nggak yang cuman sekedar menjadi pekerja, tapi gimana sih caranya kita menjadi pengusaha. Pastinya juga seseorang ada yang keinginan tersebut, terutama saya. Karena masa kita sudah sekolah tinggi-tinggi tapi kita tidak memberikan kontribusi dari segi yang membiayai. Iya, Pastinya ada timbal balik yang ingin kita berilah dari segi orang yang sudah menafkahi juga. Dari segi itu. Nah, untuk target pasar secara internasional itu utama. Karena memang untuk skala besar untungnya juga lebih besar. Iya, iya, Ya kan, Mas, ya? pastinya gitu. Untuk pengenalannya kan memang itu lumayan susah ya Mas ya. Tapi kita kembali lagi tadi pas topik awal yang saya bilang manajemen keuangan. Yang perlu kita ketahui kan, yang saya ketahui ya, bukan kita ya. Yang baru saya ketahui itu perkembangan harga dari segi bahan kayu maupun bahan finishing ataupun apapun itu yang kita pakai dalam pembuatan produksi mebel. Terutama itu yang baru-baru sekarang ini harga harga bahan finishing ya, bahan kayak cat semprot segala macam itu ada kenaikan harga yang sangat pesat memang. Saya dapat informasi dari kakak saya sendiri itu kalau semisal yang sebelumnya harganya 10.000 menjadi 20.000, hampir 2 kali lipat. Saya nggak tahu ini lebih condongnya tuh dikarenakan apa. Tapi ada informasi juga semua bahan kimia itu harganya naik dikarenakan mungkin dari segi perang ini ya. Saya dapat informasi bahan bakar tidak bisa masuk. Iya. Dan juga pabrik-pabrik itu stop produksi yang menjadikan barang tersebut langka dan juga menjadi kenaikan harga dari produk tersebut. Nah, untuk perhitungan perhitungan produksi juga kan kita ada RAB ya, dari pengambilan bahan, harga bahan, segala macam apapun itu. Enggak cuman dari keuangan pembuatan produk ya, tapi kan kita di Indonesia ada pajak. Iya, iya, betul. Ya di setiap negara sih pasti ada pajak ya. Itu juga saya baru belajar mengenai pajak. Mau kita barang impor ekspor kan kadang memang, bukan kadang sih, seharusnya ada pajaknya ya setahu saya ya. Seperti itu juga sedang saya pelajari sih. Maaf ya Mas Budi tadi sampai ngelantur pertanyaannya tentang membayangkan bagaimana Mas Budi jika sebagai seorang wirausahaan tadi. Kan padahal target kita, pembicaraan kita bukan di situ. Oh iya gitu iya. kan. Nah,
terakhir, aku ingin Mas Budi memberi pesan-pesan singkat atau panjang boleh lah kepada teman-teman SLTA atau SMA, SMK, MA gitu, memberi motivasi kepada mereka agar masuk desain produk. Motivasi. Apa ya? Ya memang jika kalian yang ingin berkecimpung di desain produk ini, terutama tentukan sih tujuan kalian itu apa sebenarnya. Pasti kan kalian ingin masuk di desain produk ini karena ada suatu alasan tertentu. Kalau misalnya memang kalian ingin menciptakan ataupun mengembangkan produk apapun itu, masuk di desain produk, itu menurut saya memang worth it untuk sekarang ini, dikarenakan semua ada pembelajaran untuk mengenai produk, desain produk ya terutama itu. Ya, masuk aja sih di desain produk saran saya. Teman-teman yang bener-bener pengen masuk di desain produk atau pengen menggali bakatnya lah di desain produk ini, mari join di program studi desain produk bertempat di Fakultas Komunikasi dan Desain. Mungkin itulah akhir dari percakapan kita ya Mas Budi, dari awal perkenalan bagaimana perjalanan program studi desain produk itu bagaimana, dan keorganisasian juga ya kan, itu bagaimana. Terus setelah itu kita membahas sejarahnya dari awalnya itu seperti apa kok bisa sampai sekarang gitu. Dari mungkin sekian aja ya, dan bisa dilanjutkan nanti di lain waktu dan pembahasannya lebih luas dan lebih dalam lagi ya kan Mas Budi gitu. Nah teman-teman sobat KPI TV, sekian dari kita. Saya selaku host KPI, selaku host Bincang Pagi kali ini, terima kasih sudah menonton pada acara kali ini bersama Mas Budi selaku Ketua HMPSDP. Sekian, terima kasih. Bincang Pagi, pagi-pagi, pasti happy bersama Prodi KPI.